Pemirsa, kita akan segera bergabung bersama rekan Yohana Margareta untuk mengetahui perkembangan evakuasi seiring dengan rencana pemerintah yang akan melakukan evaluasi masa tanggap darurat 10 Oktober ini serta menghentikan evakuasi per 11 Oktober 2018. Yohana, apakah situasi di lapangan saat ini sudah memungkinkan untuk mengevaluasi masa tanggap darurat dan menghentikan evakuasi? Ya Fitri, jika memang dilihat dari situasi di lapangan tentu saja ini belum memungkinkan karena memang sampai dengan saat ini masih banyak laporan korban hilang dan di beberapa wilayah yang terdampak gempa di Palu maupun Donggala sendiri ada beberapa titik khususnya di wilayah Petobo dan juga Balaroa yang memang belum sepenuhnya terevakuasi dan apalagi jika kita melihat atau menilik area-area yang terdampak likuifaksi. Dan selain itu juga kami mendapat informasi untuk evaluasi dari tanggap darurat sendiri nanti akan dievaluasi pada besok 10 Oktober 2018 nanti akan diputuskan apakah memang tanggap darurat ini akan diperpanjang, kalaupun diperpanjang akan seberapa lama itu diperpanjang. Namun pada tanggal 11 Oktober nanti dipastikan tim evakuasi masih akan terus dilakukan namun tidak menggunakan tim besar. Nah, sebelum kita menginjak pada seperti apa proses evakuasi 2 hari jelang 11 Oktober yang ditetapkan sebagai batas dari tanggap darurat ini, kita lihat data dulu. Ada beberapa hal yang kami yang dapatkan, khususnya rilis data dari BNPB terkait total jumlah dari korban tewas akibat gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan juga sekitarnya. Total ada sekitar 2010 korban jiwa yang terbagi di wilayah Palu sendiri sekitar 1.601 jiwa dan kemudian di wilayah Donggala sekitar 171 orang dan di wilayah Sigi 222 orang. Dan kemudian untuk korban jiwa di Parigi Mutong sendiri terdapat sekitar 15 orang dan juga di Pasangkayu terdapat 1 orang. Dan dari korban jiwa kita ke korban luka. Korban luka dari laporan terkini BNPB ada sekitar 10.679, kurang lebih seperti itu, dan hilang 671 dan untuk total jumlah pengungsi sampai dengan hari ini sekitar 82.775 warga yang mengungsi di sejumlah titik yang tersebar di Palu, Donggala dan juga Sigi. Dan dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Palu ini juga menimbulkan kerusakan yang cukup parah di beberapa wilayah. Ada sekitar kurang lebih 67.310 bangunan rusak parah. Dan di antaranya 99 unit adalah fasilitas peribadatan rusak dan 20 unit fasilitas kesehatan yang berupa rumah sakit pun juga rusak akibat gempa dan tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu. Lalu kemudian yang menarik perhatian sepanjang pekan ini juga wilayah yang terdampak likuifaksi khususnya di wilayah Petobo. Kita akan lihat ini ada di Balaroa, ini sudah terevakuasi sekitar 165 orang yang meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia oleh tim Basarnas, dan kemudian di Petobo sekitar 120 orang dan di wilayah Jono Oge ada sekitar 2 orang. Ini adalah data korban meninggal dunia yang telah dievakuasi. Dan yang kemudian terdampak likuifaksi di wilayah Petobo, ini lahannya kurang lebih sekitar 180 hektar lahan dan ini termasuk dari permukiman warga juga berada di situ. Sekitar 2050 bangunan ini tertimbun lumpur dan juga tanah akibat likuifaksi yang terjadi. Itu tadi di Petobo. Sementara kemudian di Balaroa juga tanah ambles seluas 47,8 hektar dan kedalamannya 3 meter. Dan ini juga bangunan rusak ya, sekitar 1.045 bangunan rumah rusak ambles di dalam tanah tersebut. Dan sementara di desa Jono Oge sendiri sekitar 202 hektar dan 366 unit rumah rusak akibat likuifaksi ini. Dan likuifaksi ini pun juga menjadi sorotan utama karena masih banyak juga warga yang belum dapat dievakuasi, mengingat semakin ke sini tanah atau lumpur yang berada di area likuifaksi tersebut semakin mengering dan ini menyulitkan tim evakuasi untuk mengevakuasi warga ataupun menggali karena dikhawatirkan jika akan nanti dikeruk begitu oleh alat berat ataupun secara manual nanti akan merusak jasad ataupun korban yang berada di dalam
timbunan tersebut. Oleh karena itu dalam beberapa waktu terakhir tim evakuasi atau tim Basarnas memaksimalkan atau memprioritaskan untuk korban-korban yang terlihat. Nah, meskipun demikian kami juga sempat menemui beberapa warga, mereka juga sempat mendengar terkait dengan adanya batas tanggap darurat pada tanggal 11 Oktober nanti, dan mereka berharap bahwa tanggap darurat ini masih akan terus dilanjutkan karena masih banyak dari mereka yang belum menemukan pihak keluarga mereka. Berikut adalah penuturan dan juga harapan dari warga di sini. Fadel. Bang, tanggapannya Bang soal wacana pemerintah untuk jadikan ini di Balarua dan juga di Petobo ini jadi pemakaman massal, setuju apa enggak? Ya, setuju. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu lama alat-alat yang kerja, kalau tidak dapat sudah setuju, ikhlas. Ikhlas aja? Iya. Baik. Makasih Bang ya. Iya. Koiri. Bapak, tanggapannya Pak soal wacana pemerintah untuk jadikan Petobo Balarua pemakaman massal? Ya itu kita masalahnya setuju tidak setuju. Masalahnya kalau kita terus terang yang penduduk tinggal sini memang kayaknya sudah tidak layak, kayaknya kita mau sini sudah trauma lah istilahnya itu. Jadi kalau suatu saat mungkin kalau kita paksa mau tinggal sini mungkin takut lagi suatu saat mungkin berapa puluh tahun yang akan datang akan terjadi yang begini lagi itu. Jadi memang tidak apa ya, jadi pemakaman massal? Iya, masalahnya memang kayaknya tidak layak sudah untuk hunian sudah ini. Dan rencananya juga akan dibangun jadi monumen Pak, peringatan para korban dan juga bencana. Iya. Gimana tanggapannya? Ya setuju saja itu. Masalahnya memang terus terang kita sudah banyak trauma, terus yang penduduk Petobo ini sudah banyak yang hilang memang. Jadi mungkin hampir 80% itu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Bang, dengan Abang Jauh. Kevin. Bang, ada wacana pemerintah soal jadikan Petobo sama Balarua tempat pemakaman massal, tanggapannya gitu? Kalau saya setuju saya, karena kalau setiap hari cari berkurang ada sudah tinggal jasadnya, tulang-tulangnya. Orang-orang sini juga setuju dengan begitu. Ya, kami akan langsung mengkonfirmasi kepada pihak Basarnas yang sepanjang hari ini mengevakuasi dan bagaimana kemudian 2 hari jelang evakuasi ini masih akan dimaksimalkan dengan strategi seperti apa. Sudah ada Kabag Humas Basarnas Bapak Zuhri Sinaga. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Bapak, ini 2 hari lagi jelang masa tanggap darurat ini akan dihentikan atau mungkin bisa saja diperpanjang. Apa kemudian langkah strategi dari pihak Basarnas mengingat masih banyak yang belum terevakuasi? Baik, terima kasih. Basarnas sampai dengan saat ini tetap melakukan proses evakuasi di 7 titik, di 7 titik. Namun demikian, kalaupun tanggap darurat akan diberhentikan tanggal 11, kami dari Badan SAR Nasional bukan berarti berhenti untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Tetapi hanya pengurangan perkuatan personil, ya. Nanti kantor SAR Palu tetap melaksanakan proses pencarian dan pertolongan di lokasi-lokasi terdampak tersebut. Prioritas lokasi dan juga alat-alat apa yang mungkin akan digunakan, tekniknya seperti apa Pak? Baik, lokasi yang terdampak yang prioritas kita sekarang adalah Petobo dan Balarua. Karena memang di sana masih banyak indikasi saudara-saudara kita belum ditemukan. Kemudian kami masih diperkuat oleh alat-alat berat dari lembaga dan kementerian yang lain, terutama BUMN, yang dibantu dengan alat-alat berat untuk membantu kami pada saat proses evakuasi. Bapak, laporan yang masuk ke Basarnas sampai dengan saat ini ada berapa warga, berapa orang sebenarnya yang memang terindikasi masih tertimbun atau menjadi korban gempa? Baik, sampai dengan malam ini belum ada laporan ke kami berapa sebetulnya saudara-saudara kita yang belum ditemukan atau yang dinyatakan hilang dari pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan. Belum ada sampai saat ini. Masih menunggu data pasti ya. Baik, terima kasih Bapak. Sukses untuk tim Basarnas yang terus akan bekerja. Dan ya Fitri, memang sampai dengan saat ini untuk data kami juga sempat mendengar terdapat 5.000 lebih begitu warga yang masih tertimbun dan belum dievakuasi. Namun data tersebut masih akan diverifikasi oleh perangkat pemerintah setempat. Apakah memang benar demikian? Karena terkait dengan fasilitas infrastruktur dan juga perkantoran juga banyak yang rusak dan juga administrasi dan juga surat-surat, termasuk ada juga korban ASN, bahkan lurah-lurah di wilayah-wilayah terpencil pun juga menjadi korban. Dan ini masih akan kita konfirmasi terus seberapa banyak sebenarnya warga. Namun apapun itu di wilayah yang tadi misalnya Petobo maupun Balarua yang
tidak terevakuasi, nantinya kemungkinan menurut informasi yang kami dapatkan akan dibuat pemakaman massal maupun juga monumen untuk memperingati atau mengenang warga yang menjadi korban gempa, dan sementara warga yang selamat nanti akan direlokasi, dan untuk lahan relokasi nanti harus akan disediakan sendiri oleh pihak wali kota dan wakil wali kota. Tentu saja ini di dalam naungan atau